Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dapur Asyifa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya di sini Andi, sebelah saya Chef Rifman. Restoran dan perhotelan. Adanya Dapur Asyifa, insya Allah kami dengan tim akan mempermudah segala sesuatunya, dari mulai pembelanjaan, kemudian preparation. Ibu-ibu di rumah tidak perlu memotong lagi, tidak perlu kotor-kotoran lagi, bau amis dan segala macam. Tinggal simple, kita siapin bahan bakunya, tinggal finishing di rumah. Sebagian besar dari hasil donasi ini kita akan alokasikan untuk pembangunan pondok pesantren Asyifa. Oh iya. Insya Allah. Jadi ibu-ibu belanja ke kita, insya Allah di situ ada nilai ibadahnya yang berinfak. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini saya diperkenankan lagi bersilaturahim dengan sahabat Dapur Asyifa. Baik, untuk hari ini kita akan membagikan atau berbagi resep ayam goreng tepung asam manis. Perlukan adalah kita menggunakan ayam dada atau bagian dada. Ini sudah di slice, tidak terlalu tebal supaya lebih cepat matang. Kemudian untuk marinasinya saya pergunakan ada telur yang sudah dikocok, 1 butir cukup, ada lada putih, kemudian garam. Apabila sahabat Dapur Asyifa mau sedikit ada rasa gurih, ditambahkan sedikit kaldu ayam, tidak usah terlalu banyak ataupun tidak usah juga tidak apa-apa. Kemudian di sini ada tepung kanji atau boleh diganti dengan maizena. Itu untuk marinasi. Kemudian di sini ada saus asam manis. Saus asam manis ini sahabat Dapur Asyifa bisa dapatkan dengan pemesanan melalui Dapur Asyifa, yang nanti insya Allah resepnya sudah terjamin di Dapur Asyifa, dan segala bahan yang kita pakai insya Allah kita jamin halal. Seperti itu. Kemudian untuk pemanis nanti penambah kita ada paprika hijau, paprika merah, kemudian ada bawang bombay. Baik, di sini juga kita siapkan minyak untuk menggoreng, dan kemudian tepung untuk melumuri ayamnya nanti. Kita masuk ke tahap awal. Kita nyalakan dulu kompor untuk memanaskan minyak, pakai api kecil aja supaya kita bisa nyambi untuk membumbui ayamnya. Kita masuk ke proses awal, bumbui ayam terlebih dahulu. Jangan terlalu strong atau terlalu berasa bumbunya karena kita akan mempergunakan saus. Apabila kita bumbui ayam terlalu strong rasanya, nanti akan di-compare dengan saus terlalu asin. Seperti itu. Lada putih sedikit. Kemudian kita pergunakan telur di sini. Tidak semua kita pakai, paling cuma setengahnya aja. Ya, seperti itu. Kita aduk dulu. Kita aduk sampai rata. Buat teman-teman kalau agak kesulitan mengaduk ayam dengan bumbunya, bisa dipergunakan bowl atau mangkok yang agak lebar seperti ini, bisa. Itu lebih mudah. Baik, ayam sudah dibumbui, minyak juga udah mulai panas. Setelah ini kita bubuhkan tepung kanji. Fungsinya untuk mengikat bumbu yang sudah kita lumurkan ke ayam tadi supaya dia tidak hilang ketika digoreng. Seperti itu. Ini kira-kira sekitar 2 sendok. Dan fungsinya lagi sebagai perekat telur di ayam supaya tidak pecah nantinya. Karena ini akan dimasukkan lagi ke tepung yang kering. Setelah tepungnya tercampur dengan ayam rata dan telur, mungkin teman-teman Dapur Asyifa bisa melihat perubahannya. Antara telur dan tepung sudah menyatu dengan ayam, tidak lagi cair seperti tadi. Baik, minyak sudah panas, sudah cukup panas. Kita siapkan. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita masukkan ke tepung kering. Tepung kering ini saya campur tepung terigu, kemudian tepung kanji atau maizena dengan tepung beras sedikit. Seperti itu. Kita masukkan keseluruhannya. Ya. Kita aduk rata seperti ini.
Kenapa harus dipakai tepung kering? Ini untuk memudahkan kita menggoreng. Salah satunya kemudian ada efek crispy di ayam nanti. Crispy-nya di ayam ketika dikonsumsi nanti setelah siap. Teman-teman dapur Ashifa bisa lihat seperti ini hasilnya. Sampai seluruh bagian dari ayam terlumuri. Oh ya, kemudian tepung ini setelah dipakai masih bisa dipergunakan kembali untuk menggoreng apabila nanti ada menu selanjutnya, bisa digunakan untuk ikan atau udang sama. Apabila pengen perbandingan dari tepung campuran ini, teman-teman dapur Ashifa boleh subscribe dulu channelnya, silahkan di follow, di like dulu ya. Minyak sudah cukup panas, kemudian kita masukkan, kita goreng. Minyak yang kita pergunakan adalah minyak yang masih bersih tentunya. Dan ini juga bisa dipakai sampai 2-3 kali menggoreng. Efek dari penggorengan yang menggunakan tepung kering, biasanya tepungnya akan mengendap di minyak. Jadi kelihatan minyak nanti seperti kotor, butek, tapi apabila sudah didinginkan minyaknya, maka si tepung tersebut akan mengendap di bawah. Sehingga minyaknya akan kembali bersih dan kita ambil minyaknya kembali untuk disaring. Seperti itu. Oke. Satu tips dari saya ketika mulai menggoreng di awal, pergunakan api yang cukup tinggi. Jangan kecilkan api. Kenapa? Karena di tekstur ayam mengandung air yang banyak, sehingga apabila menggunakan api yang cukup rendah, tepung akan luntur. Karena airnya tidak tertahan di dalam, dia akan keluar airnya, sehingga tepung yang tadi kita lumuri akan keluar. Seperti itu. Teknik menggoreng ini dinamakan deep frying atau menggunakan minyak banyak. Semakin banyak minyak, semakin bagus hasil menggoreng dan semakin cepat. Kita sisihkan. Baik. Di awal hasilnya seperti ini, menggunakan api yang cukup tinggi. Kita goreng sampai warnanya berubah kuning kecoklatan, atau terkadang disebut juga golden brown. Agak keemasan, coklat keemasan. Sesekali harus diaduk seperti ini supaya warnanya merata, matangnya merata. Saya menggunakan api yang sangat tinggi, maksimum. Oke. Apabila warna ayamnya sudah mulai agak kekuningan, kita bisa kecilkan apinya ke medium. Kita tunggu beberapa saat sampai ayamnya benar-benar matang. Sambil menunggu, kita siapkan piring di sini. Oke. Sudah mulai kuning keemasan, kita besarkan kembali apinya di tahap terakhir. Ayamnya sudah berubah, warnanya sudah mulai mendekati matang. Kalau teman-teman dapur Ashifa kurang senang dengan ayamnya, bisa diganti, atau bosan ayam terus, bisa divariasi dengan ikan, udang, kemudian cumi juga bisa, dengan metode yang sama. Seperti itu.
Baik, ayamnya sudah siap. Kita angkat. Kita sisihkan sementara. Di sini saya siapkan bowl seperti ini. Kita alasi dengan tisu seperti ini untuk mengurangi kadar minyaknya nanti. Warnanya seperti ini. Jangan terlalu kering, karena kalau digoreng terlalu kering, ayam juicy-nya di dalam hilang. Tapi dipastikan harus matang, karena di dalam ayam tersebut ada bakteri yang namanya bakteri Salmonella, penyebab dari sakit perut. Apabila teman-teman dapur Ashifa memasak ayam atau unggas sejenisnya, bebek ataupun burung, dipastikan harus dimasak dengan matang. Baik. Proses penggorengan sudah selesai. Kita akan masuk ke tahap saus, pencampuran dengan saus. Baik, sahabat dapur Ashifa, kita lanjut ke proses pencampuran dengan saus. Yang mana saus ini sudah kami prepare dari tim dapur Ashifa. Mohon maaf untuk sausnya kita nggak bisa share karena ini resep baku untuk dapur Ashifa. Apabila teman-teman dapur Ashifa membutuhkan, silahkan diorder dan insya Allah harganya juga tidak mahal. Dan bahan-bahan yang kita pergunakan, bahan-bahan yang insya Allah halal. Seperti itu. Kita membutuhkan sedikit minyak untuk menumis paprika sama bawang bombay. Tidak perlu banyak, hanya sedikit aja. Kita pergunakan minyak yang sisa tadi menggoreng. Apinya pun kecil. Kita masukkan paprika, onion terlebih dahulu, bawang bombay. Kemudian paprikanya bersamaan. Kita gunakan api kecil. Apabila teman-teman dapur Ashifa senang dengan wangi bawang putih, boleh ditambahkan bawang putih yang dicincang. Itu lebih wangi. Saat ini saya hanya menggunakan bawang bombay saja. Baik. Kita masukkan saus yang sudah ada. Saus manis. Seperti ini. Kita panaskan sausnya dan disarankan kalau bisa menggunakan stainless steel karena saus asam manis ini dia mengandung cuka agar wajannya tidak mengelupas seperti itu. Dan pemasakannya juga tidak boleh lama, hanya sekedar panas, cukup mencapai titik di 74 atau 76 derajat sudah cukup. Yang terpenting di atas suhu yang berbahaya. Karena danger zone itu atau suhu di mana bakteri berkembang biak dengan pesat adalah dari angka 5 derajat Celcius sampai 63. Sehingga di atas 63 ke atas itu insya Allah makanan aman. Seperti saus ini, kita hanya panaskan saja sampai di suhu yang mencapai sekitar 64 sampai 65 derajat Celcius. Sudah mulai panas. Baik, kita rapihkan ayamnya sambil menunggu sausnya panas. Seperti ini. Sausnya sudah ready, sahabat dapur Ashifa. Kita matikan api dan kita siram di atasnya seperti ini. Ya, selesai sudah. Ayamnya masih panas, sausnya panas, sensasi di mulutnya juga segar. Cocok banget buat makan siang, makan malam, buat keluarga.
Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.